Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan ini sekaligus menjadi sebuah pembelajaran. Supaya kemudian ini tidak terulang kembali. Dan engkau layak mendapatkan pasangan yang terbaik nantinya. Ya, bicara tentang alasan pria menolak cintamu. Siapa tahu nih teman-teman cewek, berapa kali kamu bangun kedekatan, ternyata kamu ditolak begitu loh. Dan kamu sempat berpikir kenapa ditolak? Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantumu untuk kemudian mengintrospeksi apa yang perlu diperbaiki. Sehingga ke depan engkau menjadi wanita yang terbaik, di mana pria bangga bisa menjadi pasanganmu. Oke? So, ada 5 alasan pria menolak cintamu. Nah, alasan yang pertama, ternyata waktu kalian beberapa saat membangun kedekatan, dia pelajarin kamu. Dia amatin gerak-gerikmu. Ternyata dia menyimpulkan bahwa kamu didapatinya kekanak-kanakan. Mungkin dia nggak ngomong secara langsung, kamu itu ya kekanak-kanakan. Sekalipun ada yang ngomong begitu. Tapi didapatinya lah sikapmu. Yang mungkin egois. Yang mungkin didapatinya tidak ada keseriusan. Yang mungkin cuma senang-senang saja. Terus didapatinya juga kamu tidak ada tanggung jawab. Ya, apa-apa kamu ngambek. Ya, apa-apa kamu menghilang, tidak ada penjelasan apapun. Sehingga dia berpikir bahwa kekanak-kanakan sekali kamunya. Apalagi kalau si pria tersebut adalah pria yang dewasa. Pria yang mencari calon istri. Ya lewatlah. Yang gak mungkin kamu masuk kriteria dia dengan semua sikapmu yang seperti itu. Jadi teman-teman cewek, saya nggak tahu apa kamu sadar atau tidak. Namun sikap kekanak-kanakan itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian pria menolaknya. Untuk itu please ubah sikap itu, perbaiki, jadilah pribadi yang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan pria menolak cintamu. Yang kedua adalah ya dia berkata kalau dia nggak punya perasaan terhadap dirimu. Nah, kalau yang begini, ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa kamu ngemis-ngemis cinta. Karena memang dia nggak punya perasaan. Jadi teman-teman cewek, kalau kemudian kamu ditolak, ya secara halus kah atau dia secara terang-terangan, karena dia nggak punya perasaan, bagi saya is okay. Is okay. Tapi kalau ada orang atau kamu yang kemudian punya prinsip pantang menyerah, lakukan yang terbaik, ya lakukan dengan ketulusan, dengan doa, ya itu kembali kepadamu. Karena toh juga ada yang begitu, awalnya ditolak lagi, tapi karena dia gigih, berjuang, ada ketulusan, lulu juga itu yang dia taksir itu. Jadi itu kembali ke kamunya. Yang pasti pria menolak wanita seringkali karena dia nggak punya perasaan. Dan saya kira itu fine-fine aja. Hal yang wajar begitu loh. Jadi cobalah teman-teman cewek, jangan-jangan kamu ditolak sama si pria tersebut karena dia nggak punya perasaan. Dan kamu nggak boleh membuat azas praduga. Oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Padahal dia nggak punya perasaan. Ya, jadi coba pikirkan itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, alasan pria menolak cintamu.
Maka yang ketiga adalah si pria tersebut dia sudah menyukai atau dia sudah berkomitmen dengan yang lain. Dia belum pacaran, artinya dia masih jomblo, masih single, belum ada ikatan dengan orang lain. Tapi dia sudah menyukai orang itu. Kemudian dia sudah berkomitmen dengan orang itu. Memang mereka belum sah, belum ada deklarasi mungkin bahwa mereka saling mencintai dan jadian segala macam. Tapi mereka berkomitmen. Ada yang begitu. Ya udah, kita lihat dulu nanti ya. Nanti bagaimana ke depannya kita lihat ya. Ada yang begitu. Nggak langsung pacaran, tapi saling belajar. Tapi ada yang memang berkomitmen. Dan saya kira alasan yang begitu sah-sah saja, kemudian dia menolak cintamu. Dan sekali lagi, kalau kamu tipe wanita yang berjuang, percaya dengan ketulusan, percaya dengan kegigihan, percaya dengan doa, dan dia bisa luluh, itu kembali kepada dirimu. Dan memang ada beberapa orang yang begitu, memang akhirnya luluh, orang yang dia taksir dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Tapi itu kembali kepada dirimu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, alasan pria menolak cintamu. Yang keempat adalah si pria tersebut selidik demi selidik, ternyata pria tersebut dia belum siap membangun hubungan. Bukan gak cinta, bukan gak tertarik, bukan menolak kamu, tapi dia belum siap membangun hubungan. Bisa jadi dia baru putus dengan kekasihnya. Bisa jadi dia baru saja mungkin menduda. Bisa jadi begitu. Bisa jadi dia juga trauma. Bisa jadi. Mungkin dia begitu cinta dengan seorang wanita. Sudah berkorban ini itu. Ya. Sudah mungkin menceritakan ke orang-orang rencana pernikahan. Ada bahkan yang mungkin sudah membagikan undangan. Tapi terakhir gak jadi menikah. Dan dia begitu kecewa, begitu sedih, sehingga membuat dia agak trauma untuk menjalin hubungan. Kalau itu terulang kembali, kalau dia dikecewakan, dan itu kemudian menjadi alasan kenapa dia menolak cintamu. Bukan gak cinta, bukan gak tertarik, bisa jadi karena trauma. Ada semacam ketidakyakinan, ada semacam ketidakpercayaan karena masa lalunya mungkin. Untuk itu teman-teman cewek, kamu perlu juga sebenarnya mengetahui kenapa dia menolak, alasannya apa. Siapa taunya dia ada perasaan ke kamu. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, alasan pria menolak cintamu. Yang terakhir agak nyentrik sih sebenarnya. Yang terakhir, dia sudah tidak percaya lagi cinta-cintaan. Ada yang begitu. Saya punya teman, udah umur kepala 4 ke atas. Berapa kali bicarakan tentang hubungan, dia gak tertarik ngebahas itu. Bukan gak ada yang suka sama dia gak tertarik. Gak tahu apakah dia sudah menikmati masa lajangnya, dan mungkin dia berpikir dia bisa sendiri, bisa mandiri. Ada yang begitu. Dia memilih untuk sendiri. Dia gak mau apa tuh cinta-cinta segala macam. Dia gak mau pusingin itu. Ada yang begitu. Dan kalau begitu, ya gimana mau dibuat? Ya sah-sah saja untuk kemudian dia menolak cintamu. Tapi kembali teman-teman cewek, kalau kamu percaya, kamu coba meyakinkan dia segala macam, lalu kemudian dia ada hati, ya itu menjadi satu
mungkin upaya usaha untuk kamu meyakinkan dia. Siapa tahu dia luluh. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.